Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rika Puspitasari, mahasiswa Winsu, Fakultas Saintek dan jurusan Ilmu Komputer 6. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja di masa pandemi ini ya. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba dengan ilmu pengetahuan. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat saya sampaikan kepada dosen kami Bu Junaida MPD selaku dosen mata pelajaran Bahasa Indonesia dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun materi yang saya bawa kali ini yaitu puisi dan pantun. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poema atau poesis yang berarti pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry yang berarti membuat atau pembuatan. Karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana tertentu, baik fisik maupun yang berarti membuat atau pembuatan. Karena lewat puisi pada dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. Definisi puisi cukup banyak. Salah satu pendapat yang cukup mudah dipahami diantaranya mengatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa, yakni struktur fisik dan struktur batinnya. Nah teman-teman, yang tadi merupakan definisi dari puisi ya. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis puisi. Pada umumnya puisi memiliki dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama ialah puisi yang diciptakan pada masa lampau dan terkait pada aturan-aturan yang dimaksud, yaitu jumlah baris dalam bait, jumlah kata dalam baris, dan jumlah suku kata maupun rimanya. Sedangkan puisi baru ialah puisi yang sudah mengikuti masa modern saat ini, lalu mengalami perubahan pada jumlah baris, suku kata, ataupun rima dan iramanya. Nah teman-teman, ternyata dari puisi lama dan puisi baru memiliki bagian-bagian lagi di dalamnya. Baiklah, kita akan kupas satu persatu isi dari puisi lama dan puisi baru. Yang pertama kita akan membahas puisi lama. Salah satunya adalah mantra. Mantra merupakan puisi lama yang biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contohnya adalah salah satu mantra yang dipercaya dapat mengobati sakit perut. Biasanya puisi itu dipercaya untuk menghilangkan rasa sakit perutnya. Gelang-gelang si gali-gali, malukut kepada padi, air susu kerus asalmu, jadi aku sapa tidak berbunyi. Itu merupakan salah satu contoh mantra dari Sapardi Djoko Damono tahun 2016. Selanjutnya ada pantun. Pantun merupakan salah satu puisi lama yang memiliki sajak adab dan setiap baris berisi 8-12 suku kata. Berikut salah satu contoh pantun yang tidak asing kita dengar ialah: berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita kemudian. Nah, yang ketiga ada gurindam teman-teman. Gurindam juga merupakan salah satu puisi lama yang memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat bait yang terdiri dari 2 baris serta bersajak A. Berikut saya akan membacakan salah satu contohnya.
Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Apabila anak tak dilatih, jikalau besar bapaknya letih. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada disangka. Selanjutnya, yang keempat, syair. Syair adalah puisi lama yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Syair bersaja a, serta terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Salah satu contohnya ialah sebagai berikut. Ilmu didapat tiada cepat, mestinya sabar, hatinya kuat. Semoga Tuhan memberikan rahmat, maka jaga hati serta niat. Lalu yang kelima ada talibun. Talibun juga merupakan salah satu puisi lama. Puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun serta terdiri dari bilangan genap pada setiap satu baitnya. Contohnya ialah sebagai berikut. Pergi merantau jauh ke negeri seberang, janganlah lalai membawa perbekalan berupa makanan. Jika tersesat di perjalanan, ingatlah peta yang kau bawa, serta jangan malu mendatangi orang untuk bertanya. Jika engkau berbuat baik kepada semua orang, niscaya kebaikan pula yang akan engkau dapatkan. Sudahlah engkau mendapat pahala, di dunia pun engkau akan hidup bahagia. Nah, lalu kita akan membahas bagian dari puisi baru. Yang pertama ada balada. Balada ialah jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah alkisah atau cerita tentang sesuatu ataupun seseorang. Lalu yang kedua ada romance. Adalah salah satu jenis puisi baru yang berisi tentang sebuah luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Lalu yang ketiga ada himne. Adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah pujaan atau untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Lalu yang keempat ada epigram. Adalah salah satu jenis puisi baru yang berisi mengenai tuntutan atau ajaran hidup. Lalu yang kelima ada jenis puisi baru yang berisi mengenai sanjungan untuk orang yang telah berjasa, yaitu ode. Lalu yang keenam ada elegi. Salah satu jenis puisi baru yang berisi mengenai ratapan tangis atau kesedihan. Yang terakhir ada satire, salah satu jenis puisi baru yang mengenai sebuah sindiran atau sebuah kritikan. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur pembentuk puisi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada nada dan suasana, yang ketiga ada perasaan, yang keempat ada amanat, yang kelima ada majas, yang keenam ada irama, lalu yang ketujuh ada penggunaan kata-kata konotasi. Saat pembuatan puisi, seringkali kita mengalami parafrase puisi. Parafrase puisi ialah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi, sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya ialah pantun. Seperti yang saya katakan tadi, pantun merupakan salah satu bentuk atau jenis dari puisi lama yang terdiri dari 4 baris tersusun dari irama silang yang indah yang biasanya A, B, dan selain itu di dalamnya biasanya terkandung makna yang penting yang ingin disampaikan pembuatnya. Pantun sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tuntun, di mana artinya adalah mengatur atau juga menyusun. Dan yang pada awal mulanya pantun diungkapkan secara lisan dari mulut ke mulut untuk menyebarkan pesan yang tersirat. Namun seiring perkembangan zaman, pantun sekarang banyak diabadikan dengan media tertulis. Nah, ciri-ciri pantun agak berbeda dengan puisi. Walaupun pantun sebenarnya merupakan bagian dari puisi lama, namun ada beberapa ciri khusus yang menandakan bahwa karya sastra tersebut termasuk jenis pantun. Di antaranya, pantun mempunyai bait, di mana pada setiap bait, pada pantun tersusun oleh baris. Dan untuk satu bait biasanya terdiri dari 4 baris. Setiap baris pada pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan untuk setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Lalu, setiap bait pada pantun mempunyai sampiran dan isi.
Barisan pertama dan kedua kita sebut dengan sampiran, sedangkan barisan ketiga dan keempat adalah isi pantun. Untuk penyusunan yang lebih baik, kata-kata yang berada pada sampiran merupakan cerminan atau maksud yang ingin disampaikan. Lalu ciri-ciri yang terakhir biasanya pantun memiliki saja ABAB atau juga AAA, dengan catatan tidak bisa menggunakan saja AA atau BB atau saja yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas kaidah penulisan dan pembacaan pantun. Nah, adapun kaidah dan penulisan pembacaan pantun ialah yang pertama ada diksi, yaitu pilihan kata. Biasanya pilihan kata ini harus tepat dan cocok dalam penggunaan guna menyampaikan gagasan sehingga diperoleh dampak tertentu seperti yang diharapkan. Lalu yang kedua ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan ialah bahasa yang digunakan pelantun untuk menunjukkan makna secara tidak langsung, umumnya berupa peribahasa atau ungkapan. Lalu yang ketiga ada imaji, penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung. Lalu yang keempat ada bunyi, umumnya muncul dari kiasan imaji serta diksi yang diciptakan ketika menuturkan pantun. Lalu yang terakhir kita akan membahas jenis dan macam pantun. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun ini biasanya berisi tentang dunia anak-anak. Isi yang terkandung di dalamnya biasanya lebih mudah dipahami karena tujuan penyampaiannya memang untuk anak kecil. Lalu yang kedua ada pantun jenaka. Jenis pantun ini ialah jenis pantun yang populer dan sering dibawakan oleh kalangan anak muda sampai dewasa. Karena sering dijumpai dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari, pantun jenaka sendiri dinanti oleh para pendengarnya, yaitu untuk menghibur para pendengar dan penikmat pantun. Lalu yang ketiga ada pantun nasihat. Pantun ini berisi nasihat yang isinya menjelaskan tentang kebaikan, biasanya digunakan untuk menasihati seseorang atas suatu kebiasaan yang buruk. Pantun ini biasanya terdapat sendi kebaikan nasihat. Lalu ada pantun teka-teki yang berisi tentang teka-teki. Selanjutnya ada pantun cinta atau kasih sayang yang berisi tentang cinta atau kasih sayang yang biasanya untuk mengungkapkan perasaan atau juga bisa digunakan sebagai sarana perkenalan antara muda dan mudi kalangan saat dulu. Lalu pantun adat istiadat. Jenis pantun ini biasanya mengandung pengungkapan terhadap adat istiadat atau budaya pada suatu daerah tertentu. Pada setiap daerah, pantun dan isinya cukup berbeda, tergantung budaya pada lingkungan masyarakat tersebut. Makan pagi dengan ikan, ikannya rasanya asin. Terima kasih saya ucapkan, sudah seksama mendengarkan. Pulang sekolah, jalan kaki sampai rumah. Saya tutup pembahasan kali ini. Salam hormat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.